Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan permasalahan demokrasi yang berkaitan dengan akuntansi. Pertama-tama, perkenalkan, saya Khairul Anam dengan NIM 25380120048. Nama saya Aldi B. Pratama dengan NIM 25000120072. Nama saya Faiz Brilian Febrianto dengan NIM 250012076. Saya Lintang Puspita Maharani dengan NIM 25000120068. Saya Ainun Faradila dengan NIM 25000120067. Saya Naya Hoirunisa dengan NIM 250012064. Baik, pertama-tama di sini kami akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang baiknya secara langsung dilakukan untuk melalui perwakilan yang dipilih oleh pemilihan umum. Istilah ini adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu demosa yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Sistem ini berdasarkan 3 prinsip, yaitu ada kedaulatan rakyat, ada kebebasan berpendapat, dan juga ada kesetaraan di depan hukum. Dalam pelaksanaannya ini, demokrasi bisa berupa langsung di mana rakyat terlibat aktif dalam setiap keputusan maupun dalam bentuk perwakilan. Yang kedua adalah ketertarikan demokrasi dengan akuntansi. Dalam demokrasi, pemerintah mendapatkan kekuasaan dari rakyat yang harus bertanggung jawab untuk mengapresiasikan keputusan serta penggunaan uang republik. Akuntansi ini berfungsi untuk memberikan informasi keuangan yang tepat dan jelas sehingga masyarakat akan mengetahui, menilai, dan mengawasi bagaimana uang yang bisa digunakan. Adapun nilai fundamental yaitu transparansi pemerintah yang diwujudkan oleh laporan keuangan republik yang jujur dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang kedua ada akuntabilitas publik yang dijaga melalui audit. Keuangan negara yang independen dan pelaporan anggaran yang mudah dipahami tanpa sistem akuntansi yang kuat, transparansi dan demokrasi hanya akan menjadi slogan yang kosong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan demokrasi yang berkaitan dengan akuntansi. Jadi, di dalam permasalahan demokrasi yang berkaitan dengan akuntansi, itu ada 3. Yang pertama, korupsi dana publik. Penyalahgunaan APBN atau APBD oleh pemerintah yang tidak bertanggung jawab terjadi karena lemahnya sistem pencatatan dan audit internal. Lalu yang kedua, ada manipulasi laporan keuangan negara. Data keuangan pemerintah direkayasa untuk menutupi defisit atau kebocoran anggaran demi kepentingan politik. Yang ketiga, pendanaan politik yang tidak transparan. Dana kampanye pemilu yang tidak dilaporkan secara benar mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Peran akuntan dalam memperkuat demokrasi. Auditor pemerintah seperti BPK dan BPKB menjalankan fungsi audit independen atas laporan keuangan negara dan daerah guna mendeteksi praktik korupsi dan efisiensi birokrasi. Lalu ada akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik atau KAP memberikan opini independen atas laporan keuangan partai politik dan lembaga publik yang diwajibkan untuk audit. Contoh studi kasus. Pada kasus korupsi dana bansos COVID-19. Awal mula kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat Juliari hingga divonis 12 tahun penjara. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terbukti menerima suap dari pengadaan paket bansos senilai 5,9 triliun rupiah yang syarat dengan praktik markup harga. Kasus ini dapat terjadi karena lemahnya sistem akuntansi dan pengawasan internal di lingkungan kementerian sehingga penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini. Yang selanjutnya adalah solusi dan rekomendasi. Untuk memperkuat hubungan antara akuntansi dan demokrasi, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh di berbagai level. Pada level kebijakan, independensi BPK dan BPKP perlu diperkuat dari semua bentuk tekanan politik. Audit laporan keuangan partai politik harus diwajibkan melalui KAP yang independen. Dan penerapan open government data perlu diperluas agar laporan APBN mudah diakses masyarakat.
Jadi kesimpulannya adalah demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan adanya implementasi dari dua hal fundamental, yaitu transparansi keuangan dan juga akuntabilitas publik. Masalah demokrasi yang terjadi seperti korupsi, politik uang dan juga kelemahan dalam pengawasan keuangan merupakan masalah akuntan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, akuntan publik, auditor dan juga akademisi mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang mengampu program studi akuntansi, harus memahami akuntansi dalam sektor publik bukan sebagai kompetensi teknis semata, tetapi kontribusi nyata sebagai agen perubahan di masa depan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.